Shalom. Wow, teman-teman hari ini saya tidak sendiri, namun saya ditemani oleh teman baik saya yaitu Pastor Bani Firdaus. Boleh tepuk tangan buat Pastor Bani Firdaus dong. Ya, teman-teman hari ini kita santai saja ya. Jadi kalian kalau mau kakinya dinaikkan, it's okay, asal nggak izin. Ya, kita santai aja, kita ngobrol bersama-sama. Saya dan Pastor Bani kita akan ngobrol. Ya, dan teman-teman pertama kita mau tanya. Siapa yang di sini datang ke gereja, datang bersama temannya? Boleh angkat tangannya? Yang datang bersama temannya? Ya, cukup banyak. Dan hari ini Pastor Bani, banyak dari kita yang datang dengan teman kita. Dan mungkin kalian pernah mendengar Pastor Bani, boleh duduk, silakan duduk Pastor Bani. Ya. Kalian pernah mendengar, Pastor Bani juga pernah dengar, saya sering dengar banyak hal nih. Pastor, kita kalau ngajak teman kita ke gereja, banyak dari teman kita bilangnya, enggak dulu deh. Iya. Enggak dulu deh. Benar. Banyak ya teman-teman? Enggak dulu deh, tunggu aku tobat sih baru ke gereja. Pernah dengar itu? Yang setuju katakan yes. Banyak dari itu. Pernah dengar atau mengalami? Ayo. Siapa yang ngalami sini? Boleh? Tobat Ya. dulu. Tobat Dulu baru ke gereja. Nah, tobat dulu baru ke gereja. Nah, Tapi ada alasan lain loh. Biasanya mereka itu kalau mau ke gereja katanya nggak punya teman. Gitu kan? Ya. Nggak ada yang kenal. Loh ini masa nggak teman? Masa musuh semua? Ya kan? ya teman-teman di sini yang pertama kali datang kita mempunyai komunitas yaitu GSCSU Tunjungan Plaza. Boleh tepuk tangan buat kalian semua dong. Wow. Kalian datang ke sini, we welcome you very much. Kalian datang dengan banyak dosa, kalian mungkin mau bertobat, kalian belum bertobat. Kita menerima kalian apa adanya, ya Pastor? Benar. Iya Pastor. Dan saya keingat bagi teman-teman yang pernah mendengar teman kalian bilang, aku tobat sih bro, baru ke gereja. Mungkin kalian pernah mengalami juga. Saya ingat satu pasal Pastor Bani. Iya. Ya, Gimana itu? suatu ayat Paskah. Ya, di sini siapa yang percaya Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit dari kubur. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita ya. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Ya, oke, mari kita sambut firman Tuhan. Lukas 19 ayat 28 hingga 34. Ya, ini buat ayat buat kalian. Buat kita semua orang-orang yang berdosa. Yang orang yang pelayanan maupun gak pelayanan, mungkin kalian belum Kristen, kalian datang ke sini penasaran, ini ayat buat kalian semuanya. Ya, saya dan Pak Bani kita baca yang genap, kalian semuanya baca yang ganjil. Oke? Lukas 19 ayat 28 sampai 34, 1, 2, 3. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Silakan. Belum semua ya. Yang keempat ayat 29, 1, 2, 3. Ketika ia telah Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu itu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. lalu pergilah Mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Amin. Ya, Pastor, dari apa yang kita baca, dari kita baca semua, dikatakan di situ 2 kali Tuhan berfirman, Pastor. Bahwa the Lord needs it. Bahwa Tuhan memerlukannya. Dan hari ini judul dari kita, tema dari sharing kita talk show bersama adalah The Lord needs you. Apa judulnya tadi teman-teman? Apa? The Lord needs you. You-nya diganti. The Lord needs
me. Lagi-lagi, the Lord needs me. Ya, the Lord needs me. Katakan pada kanan kirimu, hey, Tuhan itu perlu kamu. Yes. Tuhan itu perlu kamu. Kamu mau tobat gak tobat, Tuhan memerlukan kamu. Amin. Kamu orang berdosa, orang yang suka rokok, orang yang suka balap liar, yang seperti kita nonton di film tadi, Tuhan tetap memerlukan kamu. Amin. Amin. Ada tuh tadi yang jadi polisi itu Erlan ya. Mana tembaknya gak dibawa hari ini? Gak dibawa. Itu ya. tembak sungguhan apa tembak air? Ya, ya teman-teman, apapun kalian datang dengan masalah keluarga, dengan masalah ekonomi, dengan masalah dosa, keterikatan kalian, dikatakan di situ bahwa Tuhan memerlukannya. Ya, Saya teringat, Imbo. Pada waktu saya SMA, itu kita ada di sebuah komunitas youth. Nah, salah satu teman saya itu pada waktu itu, dia ngatakan gini, aku kok rasanya tidak layak. Dia sudah datang, tapi ternyata di tengah-tengah pujian dan penyembahan, dia hancur hatinya. Dia merasa apa? Kok aku tidak bisa seperti ini. Loh kenapa? Dia mengatakan, dosaku banyak, kesalahanku banyak. Aku di rumah, dia berkata gitu kan, aku di rumah ini anak pertama. Dan sama papaku, aku ini dibodoh-bodohkan. Terus selesai ibadah, saya ajak ngomong. Emangnya kenapa? Ada masalah apa? Iya, saya ini trauma oleh orang tua. Dia bilang gitu, aku enggak mau lagi lah ke gereja. Loh kenapa? Ada papaku. Aku enggak kenal sama yang lain. Tahu enggak teman-teman? Beberapa bulan kemudian, dia kecelakaan. Ini true story. Jadi, ayo kita jangan sampai mundur. Karena seperti tema hari ini, the Lord needs you. Ya. Latar belakang saudara apapun, udahlah tinggalin. Kita sempat besuk, kita katakan, kamu harus bangkit. Ya. Seperti Lukas tadi kan dikatakan, Tuhan itu mencari binatang apa? Keledai. Keledai loh ya. Bukan kuda. Ya. Bukan binatang yang lain. Seperti itu. ya. Jadi apapun masalah kita, Tuhan itu tetap bisa memakai kita. Nah teman-teman mungkin kalian gak kenal sama yang kanan, orang yang kalian duduk sebelahnya. Kalian kenal gak sama kanan kiri kalian? Kalian coba kenalan dulu. Kenalan dulu. Ayo, namanya siapa? Ya. Karena kalau kita lihat, saya gak kenal sama semua kalian di sini ya. Tetapi kadang di balik senyum itu ada hati yang sangat hancur. Iya. Terluka. Benar. Mungkin mereka baik-baik saja di depan. Tapi hatinya di rumahnya semuanya hancur. Dia mengalami depression, banyak tuh yang di balik senyum itu. Dan hari ini kalian datang dengan itu, it's okay. Tuhan mau memulihkan hati kalian. Dan saya berdoa, saya dan Pastor Bani berdoa hari ini kalian mengalami Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan. Benar. Nah dan Pastor Bani tadi bilang, di firman Tuhan, Tuhan itu mencari seekor apa teman-teman? Binatang apa? Keledai. Kalian pernah nonton Shrek? Shrek ya. Keledai itu yaitu keledai. Shrek donkey ya, a donkey. Ya, kalau kalian suka nonton Gordon Ramsay, you donkey. Ya. You such a donkey. Ya. Kenapa? Kok Tuhan itu cari keledai, teman-teman? Kok keledai sih? Kok enggak kuda, ya? Iya. Padahal kuda itu lebih kuat loh. Iya, ya lebih kan? kuat. Tujuannya Yesus untuk apa sih? Untuk ditunggangi kan? Nah, kenapa kok carinya keledai? Iya. Kok enggak carinya kuda? Ya, atau gajah? Wah, gajah lebih besar loh. Lebih kuat. Orang-orang kenapa kok? Orang-orang kaya semua punyanya kuda ya. Punyanya kuda. Nah, kenapa ya teman-teman kita hari ini mau menjelaskan kepada kalian. Kenapa kok Tuhan itu butuh seekor keledai? Kenapa kok nggak kuda? Tuhan Yesus harusnya lebih gagah naik kuda.
Iya. daripada naik seekor a donkey, ya, seekor keledai. Nah, teman-teman, Tuhan memerlukan seekor keledai. Dan keledai itu menggambarkan kita, Pak Bani. The donkey is us. Katakan sebelah kanan kiri kalian, kamu donkey. Kamu itu donkey, kamu keledai. Kamu itu donkey. Iya, sebelahku loh, sebelahku tuh. Iya. Dan kita adalah keledai itu, teman-teman. We are the donkey. Tuhan itu memerlukan kita. Nah, teman-teman, keledai itu binatang yang seekor binatang yang bukan pintar. A very dumb animal. Kalau bahasa gaulnya, I'm not gonna say itu dumb ya. Sangat bodoh, ya. Istilahnya kalian yang bilang sendiri loh ya. Gokil ya. Ya begitulah. Loh, memang harus begitu ya kan? Iya. Karena anak-anak muda itu harus penuh ekspresi. Jangan kita itu jadi anak muda yang apa? Munak. Iya toh? Iya. Yang di luar mau masuk gereja sudah berubah. Nanti dari gereja keluar lagi berubah lagi ya kan? Habis tobat besok, loh ini saya ngomong ini perlu ditanya no ini. Ini joke ya. Joke. Iya, iya. Ayo. Dan Pastor Bani, teman-teman, keledai itu adalah gambaran manusia yang tidak berakal budi. Catat itu baik-baik. Keledai itu gambaran dari manusia yang tidak berakal budi. Ya, kita buka di Romans 3 verse 11, it says there is no one who understands, there is no one who seeks God. Di terjemahan baru dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yes. Ya, tidak ada seorang yang bijak, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya, pastor di Roma dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini manusia yang tidak berakal budi. Kita tidak mencari Tuhan. Ya. Ya. Dan keledai itu beda dengan kuda. Kalau kuda itu symbolize strength and is a sign of war. Jadi kalau teman-teman lihat ya zaman dulu perang naiknya pasti kuda. Tetapi kalau donkey itu apa sih? Itu symbolize peace and stands for meekness and peace. Peace, damai. Ya, peace, damai. And meekness. Meekness itu kelemah lembutan. Jadi tidak mungkin ya kalau kita mau perang kita naiknya donkey, tidak bisa. Tapi kenapa kok Yesus ya milihnya keledai? Ini kan unik. Ya. Ini sebetulnya sebuah penggambaran. Jadi Yesus ya pada waktu dia perjanjian lama itu sudah ada. Ini luar biasanya Alkitab kita itu seperti itu. Jadi di perjanjian lama dikatakan bahwa ketika orang itu mempersembahkan korban, ya, kalau itu korban pertama hewan, anak sulungnya dikorbankan. Kecuali keledai. Wah, keren ya. Keren loh ini. Firman Tuhan itu keren. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah, perjanjian lama sampai perjanjian baru, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu satu-satunya buku yang dijaga benar-benar ya sama Roh Kudus, tidak bisa berubah dan tidak akan pernah berubah. Dan lihat ya, kalau kita baca di perjanjian lama, nanti kapan-kapan kita akan bahas sedikit di perjanjian lama. Ketika keledai itu lahir, keledai anak-anak pertamanya lahir, bukan keledainya yang dipersembahkan, tetapi orang yang punya keledai ini harus mempersembahkan domba. Iya. Wow, Betul. Ini simboliknya yang luar biasa. Artinya apa? Kita yang digambarkan keledai harus ditebus oleh siapa? Domba itu gambarannya siapa? Yesus. Wah, Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. luar dong, biasa ya. Itu ayatnya di Keluaran 13 ayat 13. Nah, Keluaran 13 Ya. ayat 13. Itu luar biasa. Jadi kenapa kok Yesus naik keledai? Ya karena dia ingin menggambarkan apa? Ini loh aku. Aku ini pembawa damai. Ya. Amin. Aku ini orang yang lemah lembut. Aku datang bukan untuk perang dengan kalian. Yang dipilih binatang yang bodoh. Kita ini semua nih loh. Kalau kita jalan tanpa adanya Kristus, kita itu pasti tersesat. Pasti. Orang bodoh toh, nggak bisa tahu kan. Jalannya mau kemana nggak ngerti. Tetapi justru di situ Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, dia mau mencari saya dan saudara. Amin. Amin. Ya, dikatakan di situ
Keluaran 13 ayat 13 kita baca ya. Redeem with a lamb every firstborn donkey. But if you do not redeem it, break its neck. Redeem every firstborn among your sons. Kita baca terjemahan baru. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu tadi dikatakan, kau tebuslah dengan seekor domba. Domba itu siapa teman-teman? Yes. Domba itu siapa? Nah, Yesus datang, dia direlakan untuk mati bagi seekor keledai. Yaitu siapa? Kita semua. Iya, benar. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan dong, itu ya. Dan keledai itu bukan binatang yang bisa langsung kerja. Kalau kita punya keledai itu binatang yang sulit untuk dikendalikan. Jadi kalau kita mau kerja dengan keledai, waduh itu setengah mati. Ya, harus diajari benar-benar ya toh. Terus setelah itu keledainya kenal dengan tuannya, baru dia mau kerja. Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus. Ambil keledai itu yang terikat, bawa ke aku. Keledainya nurut loh. Artinya apa? Artinya Tuhan itu bisa sama, bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Amin. Amin. Ya. Tuhan itu bisa merasakan kebodohan. Tuhan itu bisa merasakan apa yang Anda rasakan sekarang. Ya, disiksa, dia juga ngalami. Ini peristiwa sebelum dia disiksa toh. Sebelum disiksa, dia sudah menggambarkan bahwa aku pun akan mengalami hal yang sama. Makanya dia, Yesus, itu pakai keledai. Ya. Dan mungkin teman-teman hari ini datang dengan perasaan yang kayak hancur dan gak ada seorang pun yang mengerti keadaanku. Kalian pernah mengalami gak ada seorang pun yang mengerti aku. Boleh angkat tangannya. Pernah mengalami banyak. Tetapi apa? Tuhan Yesus itu mengerti apa yang kalian alami hari ini. Yang percaya katakan amin dong. Tuhan Yesus tahu apa yang kalian mengalami. Kalian hari ini hancur. Rencana Tuhan kalian hadir di sini. And we love to have you guys. Kita senang kalian hadir di tempat ini. Ya. Dan teman-teman, kita mau bahas keledai ini. Ini bukan kita baca saja keledai ini tetapi kita hari ini mau mengalami. Ya. Bahwa kita ini mau ditebus oleh seekor domba. Bahwa kita ini mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini. Betul. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kalian hari ini datang pertama kali ke gereja. Ada yang pertama kali ke gereja. Ada yang udah lama gak ke gereja. Udah lama gak ke gereja, datangnya sekali setahun cuma Paskah dan 2 kali di Natal. Hari ini ayo ambil sebuah komitmen kepada Tuhan. Ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang mau katakan amin dong. Amin. Amin. Ya, teman-teman, kita hari ini harus mencari Tuhan. Kita ini bodoh kenapa sih? Disebut bodoh kenapa? Karena kita tidak mencari Tuhan. Hari ini kalian datang ke tempat yang tepat. Yang percaya katakan amin. Kalian mencari Tuhan itu suatu hal yang luar biasa. Yes. Nah teman-teman, ada satu lagi. Kenapa sih Pastor Bani kita kok disebut bodoh? Dikatakan di Lukas 12 ayat 20. Manusia ini disebut bodoh karena manusia itu terlalu material oriented. Wow. Atau money oriented. Ya, hidup kita hanya untuk mencari uang. Mencari uang ya, mencari kesenangan. Iya, mencari kesenangan. Ya, kesenangan duniawi ya kan. Iya. Terus cari like. Wah itu cari like, cari jempol ya kan. Apalagi kalau yang pemain-pemain sosmed ini ya Imo ya. Iya. Wah itu kalau bisa stres tuh itu kalau like-nya sedikit. Wah bisa gak tidur itu semalaman. Pusing, kenapa ya like-ku kok sedikit. Padahal joget sudah sampai boyoknya pegel ya goyang-goyang. Kok enggak ada yang nge-like? Wah ini karena kita ini bodoh tadi ya. Iya. Yang dicari apa tadi? Yang dicari cuma hal duniawi. Hal dunia. Uang duniawi. Dikatakan di Lukas 12 ayat 20. Dikatakan di situ, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Lukas 12 ayat 20. Hai engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta
bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, memang kita butuh uang untuk hidup. Betul. Kita butuh Ya. hiburan untuk hidup. Benar. Ya, kita bisa sampai di sini ke gereja karena uang. Kita naik Grab, kita perlu bahan bakar. Untuk mobil kita butuh bahan bakar. Grab kita butuh OVO, BCA, saldonya kurang. Saldonya kurang gitu. Kalau saldonya kurang, pinjem berapa? Pinjem 100. Loh, berarti ada yang nyinjem ini. 100 dulu. Pinjem 100. Iya. Dan kita butuh hiburan. Hiburan is okay. Boleh gak hiburan, guys? Boleh? Boleh banget. Boleh. Tetapi hiburan ada batasnya. Ya. Kalian ke tempat malam, kalian ke di sini di dekat sini ada tempat malam, tapi habis gini jangan pergi semua. Tolak dalam nama Yesus, darah Yesus. Ya, kita boleh minta hiburan, tetapi kita tetap harus mencari Tuhan. Ya, bahkan ada orang-orang yang nih Pastor, ada banyak orang yang nggak bisa pacaran karena nggak punya uang. Wah, ini. Ya. Angel. Dan kalau ada pun uang, dia pelit banget sama pacarnya, Pastor. Ini curhat apa? Loh. Oh enggak ya? Loh, saya tanya toh, boleh toh? Pelit banget. Enggak. Tapi ada tuh yang pelit banget sama pacarnya, diajak Tunjungan Plaza, TP1, lantai 1 sampai lantai 10. Pindah TP2, lantai 1 sampai lantai 7, TP3, lantai 1 sampai lantai 7, keliling satu mall sampai naik ke gereja GSJS, Pastor. Ya, maunya pacaran tapi nggak mau keluarin uang. Cuaks. Wah. Ya. Pacaran harus punya. Makanya yang kecil masih SMP, SMA, jangan, kalau kita bilang sekolah dulu ya, Pastor. Iya, sekolah dulu ya. Belajar dulu yang pinter. Nah, nanti baru cari Tuhan. Cari Tuhan. Uang. Aduh. Gawat ini. Ya memang kita butuhkan yang namanya uang. Ya, kita belum bahas tentang pacaran ya, Pastor. Oh iya, nanti kita bahas di waktu yang lain. Iya. Ya, kita teman-teman. Tiwas aku nih berubah duduk gini. Pikir bahas pacaran. Nggak Iya, jadi. tapi teman-teman hari ini kita mau belajar cari Tuhan. Ya, kita menjadi dampak, bahkan Rasul Paulus menulis dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadilah dampak. Ya. Dan yang ketiga teman-teman, kita mau bahas, Pastor Bani. Manusia ini disebut bodoh, kenapa sih? Yang pertama tadi apa? Tidak mencari Tuhan. Yes. Yang kedua, Mencari material money oriented. Ya. Terlalu masuk dalam hal duniawi. Lalu yang ketiga, Pastor, adalah Rasul Paulus sendiri yang katakan. Rasul Paulus mengatakan orang-orang Galatia itu bodoh. Karena orang-orang Galatia yang tadinya begitu rohani, akhirnya mereka hidup dalam dosa. Ya, mereka menuruti hawa nafsu. Tantangannya memang besar itu. Ya. Saya sendiri pun juga bisa mengalami loh seperti jemaat di Galatia. Sekarang apa sih yang enggak online? Semua online betul? Yes. Anda belanja online? Kalau belanja sayur online? Oh enggak belanja ya? Enggak pernah belanja ini. Geleng-geleng enggak pernah belanja. Semua online loh. Yang dikejar apa? Diskon, ya kan? Terus apa lagi yang dikejar? Apa? Free ongkir. Wah, ini pemburu-pemburu diskon ya. Ini bahaya sekali loh ya. Karena apa? Kehidupan kita ini sekarang semua online kok. Gitu, online. Bahkan gereja bisa dilihat secara online. Kenapa kok kita harus onsite? Ayo. Nah, kenapa ini? Ya, jadi teman-teman yang datang, yang nonton live sekarang di Yesus Tunjungan Plaza, ayo datang ke sini. Nanti selesai ibadah kita mau makan-makan bersama ya. Teman-teman nanti jangan pulang dulu, kita sudah siapin banyak sekali makanan buat kalian. Ada pentol, ada minuman, dan banyak-banyak lagi. Kalian boleh berkomunitas, ngomong-ngomong sama saya juga boleh, sama Pastor Bani boleh, sama yang ganteng di sana itu boleh banget. Ya. Ini mirip banget ya Pastor Bani semua itu. Itu siapanya Pastor Bani? Itu pesaing saya.
Boleh di syuting ya? Tolong wajahnya disensor ya. Iya kok kalian nggak tahu itu copy paste-nya Pastor Bani. Itu anaknya Pastor Bani. Itu ini luar biasa. Regan, tepuk tangan buat Regan dong. Ini dia adalah koordinator musik di GSIS Youth Union Plaza. Ya, siapa dulu bapaknya ya? Oh iya sih, pasti dong. Ya. Ya. Narsis papanya. Bapaknya narsis. Ya, teman-teman kita baca ya di Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di situ. Udah belum ayatnya? Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Biar bisa baca Kita sama-sama baca dengan ya. keras-keras bersama-sama. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mulai dengan rohani seharusnya kita hidup dari orang yang jahat. Sekian lama kita harus menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya. Dan kita harus lebih baik memang. ya. Ini menarik ya, ayat-ayat seperti ini ya. Ini setara atau sejajar satu benang merah dengan yang Yesus katakan tadi di Lukas 19 ayat yang ke-31. Tadi kan kita sudah baca ya, ayatnya panjang kan, Lukas berapa tadi? 19. Ya 19 ya. Mulai ayat berapa tadi dibaca sama Pastor Rimo? Ayo masih ingat enggak? Mulai ayat 28 sampai ayat 31. Nah lihat ya, perhatikan. Di situ dikatakan Tuhan memerlukan. Ya boleh ditampilkan lagi Lukas 19 ayat yang ke-31 aja. 31. Ya. Tuhan memerlukannya. Bahkan sampai Yesus mengatakannya 3 kali Tuhan memerlukannya. Artinya apa? Ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Tuhan memerlukannya itu artinya ini penting. Ya. Kondisi yang sangat penting di mana Tuhan itu mau pakai saudara. Tuhan itu benar-benar tidak melihat latar belakangmu. Tuhan itu benar-benar tidak menganggap kamu tuh sedang terluka apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting apa? Aku perlu. Yes. Itu loh. Amin. Memerlukan itu bukan sekedar saya haus nih ya, terus saya perlu air. Bukan sekedar itu. Tetapi apa? Ayo sini, aku mau. Aku memerlukannya. Aku memerlukan keledai itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keledai ini bisa berjalan bersama Kristus. Amin. Kalau kita lihat ya terusannya, ketika keledai ini berjalan bersama Kristus, dia berjalan di atas apa itu? Ibaratnya apa? Karpet. Ada sebuah kehormatan. Jadi kalau teman-teman di sini saat ini datang, hatimu merasa aku kok nggak dihargai di rumah, merasa tidak dihargai di sekolah, ya kan? Merasa perekonomiannya papaku kok hancur-hancuran, keluargaku kok buruk sekali. Ingat Yesus, jalan sama Yesus. Amin. Maka engkau akan mendapatkan kehormatan demi kehormatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya berjalan bersama Yesus ya Bapak nih. Iya. Dan berjalan bersama Yesus itu sebuah journey. Yes. Ya, sebuah journey, journey itu apa bahasa Indonesia? Perjalanan. Perjalanan, sebuah adventure Ya, bersama adventure. Tuhan. Dan itu sebuah kebanggaan loh. Berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Kenapa? Loh kalau manusia ya, manusia bisa menolak kita, tetapi yang menciptakan manusia loh, masih mau sama kita. Amin. Betul? Ya Haleluya. betapa bangganya kita. Ya kan? Enggak apa-apa ditolak manusia, enggak apa-apa. Dimusuhi teman-teman, enggak apa-apa. Asal kita punya Yesus. Ya, pengalaman pribadi ya Pak Bani. Oh jelas. Oh jelas ya. Saya sebentar ya. Ya. Kesaksian sebentar ya, kira-kira 5 jam lah. Oh siap? Oke. Saya yang enggak siap ya. Sudah kelihatan tadi, bau pentol tadi loh. Jadi lapar saya. Nah, gini loh. Dulu ya, saya ini bukan orang yang berani. Ya. Di mana-mana itu takut gitu. Kalau di antara teman-teman sebaya, saya itu paling kecil. Paling kecil tapi paling imut, bener? Jangan GR ya, bukan kamu.
yang papanya imut yang tertawa yang situ gitu ya. GR itu ya. Loh iya loh, sampai apa? Saya ini kurus. Bentar, yang paling kurus di sini siapa? Coba, saya mau tahu yang paling kurus di sini siapa? Cowok. Coba, sini, maju. Sini. Siapa? Pastor Imo. Siapa? Ya, ayo. Yang kurus. Ayo, it's okay bro, maju sini. Nah. Tepuk tangan dong, Tepuk dia. tangan dong. Nah, sini, naik. Naik sini. Padahal enggak disuruh naik, yo naik. Enggak apa. Sini bro, it's okay. Wah, ini keren ini. Ini jauh lebih berani dari saya loh. Loh bener. Nama? Oke, terima kasih. Nama saya Oh enggak, namanya mereka satu-satu. nama saya Kiki. Iya namamu. Kiki. Iki bener. Kiki. Oh alah Kiki. Kiki namanya. Kelas? Kelas 6. Kelas? 6. Si Ake nih, kelas tuh cuma 1 aja, jangan 6. 1 aja. Kelas? 6. Loh, 1 aja. Kelas? 6. 6. Ya wis pase piro? Hah? Oh, kelas 6 SD maksudnya. Oh iya. Usia? 13. Oke. Berat badan? Loh, nggak tahu aku. Status? Hah? Pelajar. Oh iya. Pinter. Kasih tepuk tangan. Tuh, status pelajar. Nanti dapat bakso ya. Mau yang rasa apa? Hah? Rasa apa? Terserah. Oh, terserah. Gak ada. Pedas. Oh, rasa pedas. Ya, teman-teman ya, saya dulu nggak seberani dia. Saya kasih tahu kalian ya, saya nggak seberani dia loh. Badannya sekecil dia, bener. Kelas 6 toh. Kelas 6 segini sama seperti saya. Kecil segini. Tapi nggak seberani dia. Jadi kalau kemana-mana ya, kalau kita mau main misalkan kalau dulu tuh zamannya benteng-bentengan. Kamu tahu benteng-bentengan enggak? Tahu? Bukan catur loh. Benteng, seter, bukan loh. Lain. Tahu ya, benteng-bentengan. Wah, saya ini paling takut. Karena apa? Langkahnya sudah kalah jauh sama teman-temannya. Nah, kalau tabrakan, saya pasti terpental. Iya, sampai akhirnya SMA. SMA itu mulai, karena sudah minder toh, sudah pol minder, aku ini harus berubah. Kalau gini terus, waduh, aku ini tidak dipandang. Ya kan? Akhirnya apa? Makan, gemuk. Ya, gemuk seperti siapa ya? Saya tidak ngomong lah kalau gemuk di sini nanti biar body shaming. Oh, haleluya, ngaku sendiri. ngaku, enggak apa-apa. Dosamu diampuni karena ngaku kan? Ngaku dosamu diampuni gitu. Akhirnya gemuk, enggak tambah ganteng, tambah lucu, tambah waneh. Waduh, berubah lagi. Nah, di saat itulah mulai Tuhan mengatakan apa? Kamu goblok kayak donkey, gitu. Ngapain? Kamu sudah diberikan tubuh, ya sudah ucap syukur, ya kan? Maju terus, rajin ibadah. Loh ini keren, namanya Kiki ini keren. Ya kamu mau dipakai Tuhan lebih lagi? Mau besok jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Saya tak setele. Kamu besok besar pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Wih, tepuk tangan dong. Nanti ya teman-teman, waktu altar call kalian maju, kita doakan ya. Karena apa? Karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Tuhan mau memerlukan Anda untuk bisa menapak bersama Kristus. Amin. Gitu loh. Jangan jadi seperti donkey yang diikat. Sama Tuhan apa? Mau dilepas, ayo jalan sama aku. Oke, Ki? Ya, tepuk tangan dulu kan untuk Ki. Silakan turun ya. Atau mau di sini terus? Oh, ya udah cepetan dong. Tepuk tangan sekali lagi buat dia dong. Ya. Iya. Oke. Nah, Tentang itu ya. kesaksiannya. Akhirnya saya berubah dari situ. Akhirnya sadar, oh iya ya, goblok ya. Ada apa kok aku mencari apa yang nilai dari manusia? Ya. Kita mau sepandai apapun, pasti nanti generasi berikutnya ada yang lebih pandai dari kita, betul? Kita mau fitness seperti apapun, mau besar seperti apapun badannya. Ketika Anda masuk di dunia fitness, pasti ada yang jauh lebih bagus. Gitu kan. Terus ngapain?
Bukan berarti terus Anda tidak boleh fitness loh ya. Tetaplah harus olahraga, harus jaga badan. Tetapi lihat, jangan sampai kita ini apa? Terbuai dengan materialistik tadi. Kita itu ingin terus apa? Dipandang manusia sebagai orang yang wow. Padahal itu hanya sementara. Disitulah saya mulai bertobat. Menerima apa? Menerima gambaran Kristus. Bahwa Kristus itu yang berkarya. Bukan manusia yang berkarya dalam hidupanku. Amin. Dan kalau saat ini teman-teman mendengar firman Tuhan, ayo Kristus pun mau berkarya. Ya. Apapun kondisi keluargamu, sebangkrut apapun, enggak apa-apa. Nanti maju, kita doakan. Ayo bergandeng tangan. Ya. Kita sama-sama di sini GSJS Youth, kita bertumbuh. Kita mau lihat teman-teman pun sukses. Bukan hanya Kiki tadi kelas 6 SD, dia mengatakan, aku besok besar ingin jadi orang sukses. Yes. Ya, itu sebuah journey. Ya. Dan kalian kalau merasa aku nggak layak, ya tadi seperti kesaksian Pastor Bani, aku kecil, aku nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi percayalah, Tuhan itu mau berkarya di setiap hidup kalian yang datang di sini. Yang percaya katakan amin dong. Kok kalian mau pelayanan, silakan langsung, pelayanan. iya langsung aja. Nggak Seperti- usah mikir, nggak usah Iya. mikir. Seperti yang tadi diumumkan, kita buka open recruitment, banyak divisi pelayanan. Kalian mau nyanyi, it's okay. Kalian Yes. mau WL, come on. Kalian mau main musik, it's okay. Kalian mau usher, kalian suka ngomong, mau jadi MC lobby, it's okay. Ya, kita percaya kita mau menjadi wadah bagi kita dan kita mau menjadi dampak bagi anak-anak muda betul. di seluruh Iya. Indonesia, di seluruh Surabaya. Ya, seperti itu Pastor Bani. Dan teman-teman, tadi perjalanan ya, perjalanan dalam berkarya dalam Tuhan. Nah teman-teman, kalian mungkin datang ke sini mau bertobat. Siapa yang di sini mau bertobat? Boleh angkat tangannya yang mau bertobat. Ya, boleh diturunkan. Kita semua mau bertobat. Tetapi teman-teman kita harus ingat bahwa pertobatan itu sebuah journey. Pertobatan, repentance is a journey. Pertobatan adalah sebuah perjalanan. Kalian tidak bisa hari ini rokok 15 batang, besok langsung 0. Itu nggak mungkin. Ya, mungkin kalian nggak bisa. Hari ini sukanya nonton yang nggak benar, mungkin 15 kali sehari, tetapi besoknya langsung 0. Nggak bisa. Karena apa? Karena pertobatan adalah sebuah perjalanan. Ya, sebab itu hari ini kalau kalian datang berkata saya nggak bisa bertobat, saya tetap begini. Tetapi ingat bahwa pertobatan itu sebuah proses. Amin. Dan jangan malu, teman-teman jangan malu. Aku kok masih jatuh lagi, tidak apa-apa, ayo bangkit bersama-sama, bangkit. Saya pun sering, saya ini tipe orang yang agak emosi, terutama di jalan nih, agak emosi. Tetapi begitu 5 tahun, 6 tahun terakhir, Tuhan proses saya dengan sangat-sangat berat. Diserempet motor, pada waktu hari Minggu mau ke gereja, diserempet motor di Raya Gubeng. Itu Raya Gubeng kalau Minggu depannya sebuah restoran steak, ya steakhouse itu kan jalannya agak nikung kan. Nah, jam berapa itu ya? Jam 6, jam 7. Saya lewat situ, seret mobil, kecepatan sederhana 40-50. Lah kok, ya toh. Dari kanan ini tiba-tiba disaut sama sepeda motor besar, bruat. Jadi pintu kanan ini sama spion hancur. Sepeda motornya hampir jatuh tapi dia berhasil selamat. Masalahnya mobil ini tidak bisa jalan. Kok aneh ya, kenapa ya? Saya minggir, ternyata ban depan pecah. Lihat, kalau kita, perhatikan ya teman-teman, ketika kita mulai memiliki sebuah kelemahan, dan kita mau kelemahan itu dipulihkan Tuhan, maka akan datang semakin banyak cobaan di tempat yang sama. Tetapi teman-teman harus ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang syukur kan ya gitu ya, rasa no, bukan. Tetapi apa? Tuhan itu ingin lihat, mau enggak tetap berjalan bersama aku. Nah itu sebuah journey. Dari situ mulai pelan-pelan emosinya ditekan. Disalib orang enggak apa-apa. Ya toh, biar no, mungkin
perutnya mules, ya mau mencret, ya wis biarno. Nggak usah mikir sing aneh-aneh gitu. Karena apa? Lu ini proses, journey. Ya, proses. Ya, proses journey itu. Asal kita mau bertobat. Iya. Ya, teman-teman mempunyai kemauan untuk bertobat, it's okay. Kalian mempunyai teman kalian, mungkin yang belum bertobat, yang lagi bertobat. Mereka lagi dalam proses. Dan kalau ini pesan buat kalian semua ya, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau teman kalian kembali jatuh dalam dosa, jangan hakimi mereka. Iya. Please, jangan hakimi orang yang lagi bertobat. Ya, Karena mereka betul. sedang dalam proses mereka. Kita Kalau harus contoh Yesus tadi, ya kan? Dan kalau kalian hakimi, mereka akan putus asa, mereka bunuh diri. Iya, dan terhilang. Mereka akan hilang. Kasihan kan? Kalau Yesus tidak mau sama donkinya tadi bisa loh. Oh, donki kok goblok gitu ya. Tapi enggak toh Yesus. Ya itu contoh nyata. Ayo, kalau ada teman-temanmu, ya kan, mungkin ada saudaramu, terus mereka kok rasanya jatuh bangun dalam dosa, ayo diajak ketemu Yesus. Masuk yuk ibadah, kita doa bersama, kita pujian bersama. Ya boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus yang baik. Ya teman-teman kita harus ingat hari ini bahwa Tuhan Yesus memerlukan seekor keledai itu. Namun apa? Bukan hanya Tuhan memerlukan kamu, tetapi Tuhan rela menebus dirinya. Tuhan Yesus menebus setiap kita. Tuhan Yesus memerlukan kita. Tuhan Yesus menebus kita. Dia rela disalibkan. Dia memberikan 100%. Sebab itu ayo kita berikan yang terbaik. Dalam pelayananmu, dalam sekolah, dalam memuji Tuhan. Kalian di sini semua yang maju, saya kasih jempol buat kalian. Ya tepuk tangan buat kalian dong. Yes. Memuji Tuhan itu harus kayak gitu. Ya. Melebihi konser Taylor Swift. Melebihi konser Coldplay. Melebihi konser Bruno Mars. Ada yang ke Bruno Mars kemarin? Oh kalian suci semua ya, gak tau Bruno Mars ya. Ya, makanya kita berikan yang 100% buat Tuhan. Mau dipakai sama Tuhan? Mau ditunggangi oleh Tuhan? Amen. Jangan ditunggangi oleh setan. Jangan ditunggangi oleh hal-hal duniawi. Tetapi ayo, kita ditunggangi oleh Tuhan. Di masa muda kita, jangan tunggu kalian tua, opa-opa, oma-oma. Kasep kalau sudah gitu. Kadang ada loh ya, oma-oma yang sudah umur 99, bungkuk, mereka ditanya, mereka mau pelayanan. Ditanya pelayanan apa oma? Mau tamborin. Mana bisa? Ya, jangan tunggu kalian tua mau dipakai sama Tuhan. Mumpung kalian muda, mumpung kalian bisa lompat, mumpung kalian bisa nafas. Ayo, pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat teman-teman. Ya. Setan itu nyari anak-anak muda Pastor Bani. Betul. Setan itu cari setiap kalian. Setan itu gak berhenti bekerja, serius. Ya. Setan itu gak suka kalau anak muda rajin ke gereja. Tadi aja Regen OTW ke sini ditobrok ya. Setan gak berhenti bekerja. Bukan Regennya yang ditobrok. Mobilnya ditobrok. Iya. Dan teman-teman, setan itu mencari kalian. Sebab itu ayo, zaman sekarang kita mau dipakai oleh Tuhan. Lewat Paskah ini kita mau dipakai Tuhan. Tuhan mau menunggangi hidup kita, Pastor. Jadi akar kemuliaan. Ya. Ada satu penyesalan ya teman-teman. Ini masa SMA. Pada waktu itu saya lagi dekat-dekatnya benar-benar peka sama Tuhan. Nah saya ini punya teman wanita. Itu masih saudara jauh dari keluarga. Nah dia ini sedang dekat dengan satu orang pria. Nah ketika saya bawa dalam doa, Tuhan itu mengatakan gini, kamu harus ngomong sama temennya itu, teman sahabatmu itu untuk ke gereja. Nah tadi kan teman-teman sudah tahu kan, saya itu orangnya minder. Pada saat itu saya, aduh Tuhan ini gimana ya, saya ini kecil ya toh, kurus, mau ngomong gimana orangnya tinggi besar. Nah nanti kalau gitu lah geblak aku Tuhan. Ya toh. Saya enggak mau sama sekali. Ya.
Enggak mau Tuhan, wis biarno tak doakan tok. 3 bulan kemudian masuk di koran, berita besar. Anak ini kecelakaan. Naik mobil, dirampok. Mobilnya ditinggal juga sama mayatnya diterjunkan di daerah terawas. Bayangin, betapa menyesalnya saya. Karena apa? Tidak mentaati Tuhan. Ingat ya, kalau kita saat ini berdiri di sini sama Pastor Imo, kita mengingatkan teman-teman, ayo responi. Ini sebuah peringatan. Saya tidak mau menyesal seperti waktu saya SMA. Saya nangis jadi-jadian pada waktu itu. Saya mengatakan apa? Tuhan ampuni aku. Lihat, Tuhan tuh mau pakai loh. Padahal saya pada waktu itu masih minder, bukan? Minder, tapi apa? Tuhan mau pakai. Ini loh, akibat karena kamu enggak mau ngomong. Kamu merasa kamu tidak berharga. Donkey kamu. Gitu. Goblok. Aku tuh mau pakai. Kenapa kamu tidak mau bicara? Kenapa kok kamu tidak mau katakan ayo ke gereja? Itu sebetulnya perkataan yang simpel bukan? Anda bisa kan katakan sama teman-teman yang lain ya, katakan ayo ikut aku ke gereja. Soal dia mau, enggak mau itu urusan nanti. Ya kan? Anda sudah lepas tanggung jawab. Tapi ketika Anda tidak mengajak, wah, itu jadi masalah nanti. Penyesalanmu seumur hidup. Ya, mumpung kita muda, ayo kita taati Ayo. Tuhan bersama-sama. Kita mau gandengan tangan ya, Pastor Imo juga, saya juga. Ayo sama-sama maju. Ya, kalau ada yang mau didoakan, nanti temannya ada yang sakit, enggak bisa apa, ayo kabari Pastor Imo ya. Kita akan ke sana, kita akan doakan mereka. Ayo kita anak-anak muda guys, Yesus Tunjungan Plaza menjadi dampak, kita menjadi beda dari dunia ini. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Amin. Kita mau akhiri bersama-sama, mungkin kalian berpikir ya, ada satu ayat yang saya suka di 1 Korintus, Pastor. 1 Korintus 6 ayat 20. It says there, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah di apa teman-teman? Dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang percaya katakan amin. Teman-teman saya sangat suka ini. Ayat ini. It says there you are bought at a price. Teman-teman ada satu kata. Membeli atau menebus. Kata bahasa Yunaninya menebus adalah agorazo. Boleh ulangi dengan saya? Katakan agorazo. Agorazo. Ini adalah bahasa Yunani kata penebusan. Ya, mungkin Pastor Bani lebih tahu. Ya, agorazo bahasa Yunani. Nah teman-teman ada sebuah konteks. Artinya agorazo, saya sudah catat di sini. To buy or to redeem. To be in the marketplace, di tempat pasar. Ya, to do business. Untuk membeli, menjual. Of idle people, to hunt the marketplace or lounge there. Nah teman-teman ada, saya berikan konteks. Zaman dulu, kita mau selesai ya. WL Singer is okay, boleh naik. Zaman dulu teman-teman, kalau budak itu dibeli oleh majikannya. Ya, dibeli oleh majikannya. Jadi zaman dulu itu ada pasar budak. Ya. Zaman dulu itu ada pasar budak. Ya, orang-orang yang mungkin yang berwarna, orang-orang. Contohnya Yusuf. Ya. Ya, Yusuf itu juga masuk pasar budak ya. Iya. Mereka ada pasar budak, ya. Jadi majikannya dia datang ke pasar, bayangin, ke pasar bukan milih sayur, tetapi milih budak. Ya, dan majikannya ini beli budak ini dan dia punya hak penuh atas budak ini. ini. Ya mau diapa-apain legal. Iya, mau dipukul, misalnya mau disesah apapun bisa. Dicambuk, dikasih boleh, makan, it's okay. Boleh, it's okay. Tidak bolehkan istirahat, it's okay. Ya. Dan tapi beda dengan zaman sekarang. Buruh punya hak, ya. Sering demo buruh, naik gaji, minta kehidupan lebih baik. Tanggal 1 Mei adalah hari buruh, Pastor ya. Dan teman-teman, gambarannya adalah kita adalah budak yang ada di pasar itu. Boleh dengarkan baik-baik. Kita adalah budak yang ada di pasar budak itu. Kita adalah hamba dosa.
kita hamba hal-hal duniawi. Tetapi apa yang terjadi? Agorazo, kamu ditebus, kamu dibeli oleh majikan itu. Kamu dibeli, kamu ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Kamu hari ini bukan lagi budak dosa. Tetapi hari ini kita semua GSCSU Tunjungan Plaza, kita adalah hamba kebenaran. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dikatakan di Roma 6 ayat 17. It says there, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, teman-teman, hari ini kalian sudah dibeli dengan harga yang lunas. Betul. Amin. Yesus mati bukan untuk apa-apa, bukan karena dia dipaksa, tetapi Yesus memilih untuk menebus kita. Dia membeli kalian dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal. Kalian dibeli lunas, artinya cash, bukan angsuran, bukan cicilan, tetapi lunas dengan darahnya dari Sang Pencipta. Kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar. Kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Pastor Bani bisa baca buat kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan di situ. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus agorazo dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu. bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. boleh diulangi, yaitu dengan darah yang mahal. yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda Dan tak bercacat. Mungkin hari ini kalian datang dengan banyak dosa. Kalian datang dengan a lot of mistakes. Tetapi remember this one thing, ingatlah satu hal ini. Agorazo, bahwa kamu, you are bought by the precious blood of Jesus. Amin. Kalian sudah dibeli, ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Hari ini teman-teman, you are no longer a slave to sin. Kalian hari ini bukanlah hamba dosa. Boleh katakan mbak kanan kiri. Kamu bukan lagi hamba dosa, bro. Kamu bukan lagi hamba dosa. Tetapi katakan kepada kanan kiri, kamu adalah hamba kebenaran. Kamu adalah hamba kebenaran. Amin. Hamba kebenaran. Dan hari ini berapa banyak dari kalian yang mau menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan? Boleh angkat tangannya yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Tidak mau lagi hamba dosa, tapi kita mau menjadi hamba kebenaran.